Halo kawan-kawan semuanya yang ada di kota, desa, dan seluruh Nusantara, bahkan dunia. Apa kabar hari ini? Masih baik-baik saja kan? Kali ini kita akan mengulas alur cerita The Next 3 Day. Film ini bergenre action yang dirilis tahun 2010, yang dibintangi oleh Russell Crowe dan Elizabeth Banks. Film ini menceritakan kisah perjuangan seorang suami yang ingin menyelamatkan istrinya dari hukuman penjara karena kasus pembunuhan. Yang membedakan film ini dengan film yang sejenis lainnya adalah, jika film yang lain biasanya sang suami berusaha menolong istrinya dengan cara mencari pembunuh yang sebenarnya. Tetapi di film ini sang suami berusaha melarikan istrinya dari penjara. Dan ini adalah konten spoiler. Alangkah baiknya Anda nonton filmnya secara utuh. Nurutan batur atau saeutik. Saya tidak akan berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Dan selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Cerita dimulai ketika John dan istrinya Lara sedang makan malam bersama dengan kakaknya di sebuah restoran. Kemudian Lara bertengkar dengan istri adik iparnya karena perbedaan pandangan, terutama tentang cara menghadapi atasan di kantor. Ternyata Lara baru saja bertengkar hebat dengan atasannya. Singkat cerita, esok paginya mereka pun sarapan di rumahnya. Dan terlihat kebahagiaan mereka ditambah dengan kehadiran anaknya yang baru berusia 3 tahun bernama Luke. Lara pun selalu mengabadikan kebersamaan mereka. Lara heran melihat baju yang dia pakai kemarin. Ada bekas noda darah. Lara pun mencoba membersihkannya di wastafel. Dan tiba-tiba ada yang menggedor pintu rumah. Ketika dibuka, ternyata itu adalah polisi yang membawa surat penangkapan dan penggeledahan untuk Lara atas tuduhan kasus pembunuhan atasannya. Keadaan pun cukup riuh dan anaknya pun menangis. Lara pun ditangkap oleh polisi. Waduh. Lanjut, 3 tahun kemudian, John membawa anaknya yang sudah mulai tumbuh besar di penjara untuk bertemu dengan Lara. Luke terlihat tertekan karena dia sudah tidak mau berbicara dan dicium oleh ibunya. John pun berbicara dengan Lara tentang kasus yang dihadapinya ini, dan tentang kehidupan John dan Luke sehari-hari, juga tentang keadaan ekonomi yang hampir bangkrut. Lanjut, di rumah, John mencoba membaca kembali draft berita acara kasus Lara. Kemudian, John terlihat duduk di ruang tunggu pengadilan, menunggu hasil sidang banding yang diajukan oleh Lara. Dan ternyata hasil bandingnya pun ditolak oleh hakim karena tidak cukup bukti. Kemudian John pun meminta diajukan ke MA, tapi si pengacara mengatakan dalam 30 tahun terakhir, MA tidak menerima kasus pembunuhan. Bahkan tidak ada pengacara terbaik manapun yang mengajukan kasus pembunuhan ke MA. Ya, mungkin MA ini adalah Mahkamah Agung kayaknya ya. Maka Lara pun dinyatakan bersalah dan ditetapkan hukuman 20 tahun penjara. Buset, lapisan karunya eta si John katirisan. Halah. John pun datang ke penjara untuk memberitahukan hasil banding. Tapi ketika Lara melihat wajah John, Lara pun bisa menebak hasil bandingnya. Dan Lara pun menangis. Kemudian masuk kembali ke penjara tanpa bicara sepatah kata pun pada John. Sedihnya dia meninggalina sedih. Ketika di rumah, John menerima telepon. Dia pun bergegas berangkat pergi ke rumah sakit karena mendengar kabar Lara dibawa ke rumah sakit karena percobaan bunuh diri, dan itu membuat John makin putus asa. Karena saking putus asanya, John pun mulai merencanakan bagaimana caranya membawa lari Lara dari penjara. Dia pun mencari buku-buku perpustakaan. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah buku yang menceritakan tentang pengalamannya kabur dari penjara. Dan dia pun berhasil bertemu orang tersebut. Mereka bertemu di sebuah kafe. Orang ini bernama Damon yang diperankan oleh mamang saya, yaitu Liam Neeson. John pun bertanya pada Damon, bagaimana caranya dia bisa kabur dari penjara. Dan Damon menjawab bahwa tak ada penjara yang tak ada pintunya. Genya. Penjagaan begitu ketat, dan masing-masing memiliki kunci, dan John harus bisa menemukan kuncinya tersebut. Menurut Damon, John bisa menemukan kuncinya dengan cara mengacaukan rutinitas sehari-hari dan mencari titik lemah dari penjagaan mereka.
dan semua rencana harus tersusun dengan rapi pada tempatnya. Dan menurut Damon pula, kabur itu mudah, yang sulit adalah bagaimana dia bisa tetap bebas. John harus tahu dia mau pergi kemana, dan bagaimana dia bisa pergi ke sana. Dan John pun harus tahu cara penyergapan mereka kapan dan di mana. Diroge. John pun mulai merencanakan semuanya. Dia pun tulis kotret-kotret di papan perencanaan yang harus dilakukan. Karena menurut Damon, polisi bisa menutup seluruh akses kota dalam waktu 15 menit. Dalam 35 menit, bisa menempatkan polisi di instansi antar negara dan jalanan. John pun harus membuat paspor, SIM, dan nomor keamanan sosial palsu agar dia dapat keluar dari negara itu. Dan John pun harus pergi ke negara yang jarang didatangi oleh orang Amerika. Dan yang pasti, John harus memiliki uang yang sangat banyak. Karena semuanya mahal, hotel, perjalanan, informasi, John harus punya uang untuk bertahan hidup selama 5-6 tahun. Dan satu hal lagi menurut Damon, John harus meyakinkan dirinya bahwa dia bisa melakukannya. Karena dia akan kehilangan teman, keluarga, dan kehidupannya saat ini. John pun mulai melihat keseharian di penjara. Dia pun memfotonya dan menempelkan semuanya di dinding rumahnya. Karena membutuhkan uang yang sangat banyak, John pun mencoba menjual rumahnya lewat agen properti. Karena kalau dengan cara nyegik itu musyrik menurut John. John pun mulai mencari orang yang bisa membuat paspor palsu lewat para pengedar narkoba. Tapi banyak yang tidak mau memberitahunya. Sampai ada seorang pengedar yang menyuruhnya ke sebuah bar untuk menemui seorang bernama Harp. Datanglah dia ke bar tersebut. Kemudian dia pun bertemu dengan Harp. Tapi ternyata John malah dikeroyok dan dirampok oleh mereka. John pun tidak menyerah dan dia terus mencari orang yang bisa membuatkannya paspor. Dan ketika dia pulang, ternyata ada 2 motor yang mengikutinya. Kemudian tiba-tiba ada yang tidak dia kenal datang ke rumahnya. Ternyata dia adalah orang yang mengikutinya tadi. Dan dia bilang dia bisa membuatkan paspor yang John butuhkan dan akan diselesaikan beberapa hari kemudian. Ngopi dulu. Lalu John pun membeli senjata ilegal. Singkat cerita, dengan segala rintangan, akhirnya John pun mendapatkan paspor yang dia butuhkan. John pun masih terus memikirkan tentang kata kunci yang dibilang Damon. Sampai dia teringat pada satu mobil, yaitu mobil lab yang seminggu sekali datang ke penjara. John pun mengikuti mobil tersebut. John belajar cara membuka kunci mobil dengan bola tenis dari YouTube. Sampai akhirnya dia berhasil membuka mobil lab tersebut dan mengambil hasil tes kesehatan milik Lara. Dan John pun mengubah hasil tes kesehatan Lara. Singkat cerita, John pun datang menemui Lara. Dan Lara memberikan surat pemberitahuan bahwa dalam 3 hari Lara akan dipindahkan ke penjara lain. Wah, bisa gagal isi John rencananya. Lanjut, lalu John menelpon agen yang menjual rumahnya. Dan ternyata penjualan rumahnya akan beres dalam 2 minggu. Tapi John tidak punya waktu sebanyak itu. John pun berpikir keras bagaimana caranya dia bisa dapat uang banyak dalam waktu singkat. Malam harinya, John mengikuti salah satu mobil pengedar yang sering dia lihat dan sering lewat untuk mengambil uang dari pengedar. Sampai dia tiba di salah satu rumah dan dia melihat orang yang dia ikuti tersebut menyerahkan uang kepada orang yang ada di dalam rumah tersebut. Dan orang itu pergi lagi. John pun menunggu di samping rumah sampai orang tadi datang lagi dan mengetuk rumah pintu itu. Sampai orang tadi datang lagi dan mengetuk pintu rumah itu. Ketika pintu dibuka, John langsung menyandra orang itu dan memaksa masuk ke dalam rumah. Ternyata itu adalah rumah bandar narkoba. John pun menodongkan senjatanya dan menyuruh mereka masuk ke dalam satu ruangan dan menyisakan orang yang sedang dia sandra dan sang bandar. John meminta semua uang pada bandar tadi, tapi karena bandar tersebut tidak mau memberikannya, John pun mencoba membakar rumah itu. Mereka ketakutan si bandar lalu naik ke atas. Lantas John pun mengejarnya sambil membawa sandranya. Tapi di atas dia mulai menembaki John dan tembakan tersebut mengenai si sandranya. John pun mencoba menembaknya dan berhasil mengenainya. Bandar itu pun mati. Dan John pun menemukan uang yang sangat banyak di dalam kamarnya.
Polisi pun datang ke TKP dan menyelidiki tentang pembunuhan bandar narkoba tersebut. Singkat cerita lagi, John pun pulang ke rumah orang tuanya untuk menjemput anaknya. John menemui anaknya yang tertidur di dalam kamar. Ayahnya mengetahui bahwa John akan pergi jauh karena dia melihat tiket dan paspor yang ada di dalam tas John. Paginya John pun pulang dari rumah orang tuanya, dan John pun mulai menjalankan semua rencana yang sudah dia siapkan. Lantas John menyewa mobil rental dan membereskan semua keperluan pribadinya. John pun membuang semua foto, peta, dan tulisan-tulisan tentang rencana pelariannya dalam beberapa kantong dan dibuangnya di beberapa tempat. John memutuskan kabel telepon kantor lab dan mulai mengikuti mobil lab sampai di depan penjara. John pun masuk kembali ke dalam mobil lab tersebut dan menukar hasil lab milik Lara. Lalu, John mengantarkan Luke ke rumah teman anaknya yang berulang tahun. Di kantor polisi, sang detektif menemukan bukti bahwa yang merampok bandar tadi memakai mobil Prius. Detektif itu pun menyuruh menyelidiki mobil Prius yang dimiliki oleh kriminal dan dipastikan bahwa salah satu mobil tersebut milik Lara. Dan pergilah polisi ke rumah John dan Lara. Dokter di penjara tersebut melihat hasil tes kesehatan Lara dan mereka pun mencoba menghubungi lab. Tapi karena kabel teleponnya sudah ditek-tek oleh John, mereka pun tidak bisa menghubunginya. Dan dokter pun langsung menyuruh membawa Lara ke rumah sakit dengan ambulan. Dan John pun mulai mengikuti mobil tersebut. Detektif pun sampai di rumah John dan mencoba masuk ke dalam rumahnya dan memeriksa setiap ruangan. Dan detektif tersebut mendapat informasi bahwa Lara dibawa ke rumah sakit. Dan detektif tersebut langsung memerintahkan anak buahnya untuk memanggil polisi datang ke rumah sakit dan memberikan pengawalan. John pun masuk ke dalam ruang perawatan Lara dan menodongkan senjatanya pada polisi dan petugas medis yang ada di situ. Dan menyuruh polisi membuka borgol Lara. John pun menyuruh Lara mengganti baju, tapi Lara menolaknya. Lara menolak pergi dengan John, tapi John mengancamnya. Bila Lara tidak mau melakukannya, maka Luke akan menjadi yatim piatu karena John pun akan dipenjara sama seperti Lara. Maka Lara pun tidak punya pilihan. Polisi mulai datang ke rumah sakit. John dan Lara keluar dari ruangan dengan memakai jas dokter. Mereka masuk ke dalam lift. Sampai di lobi, ternyata detektif ada di depan lift. John menutup kembali pintu liftnya dan mereka turun ke lantai P3. Dengan tuturubun si detektif berusaha mengejar mereka dengan naik tangga. Detektif memeriksa setiap lantai yang dilalui John. Sampai di lantai P3, John dan Lara membuang jas dokter yang mereka pakai di depan pintu parkir. Detektif yang mengejar mereka menemukan jas dokter tadi dan berusaha mencari di tempat parkir tersebut. Tapi di pintu keluar parkir, dia bertemu dengan mobil polisi lain. Dan detektif tersebut sadar kalau dia baru saja terkecoh oleh John. John dan Lara pun berhasil keluar dari rumah sakit. Di luar ternyata sudah banyak supporter olahraga yang memakai baju hitam kuning. Dan John pun membalik jaketnya sehingga warnanya sama seperti yang mereka pakai untuk mengecoh para polisi. Mereka pun jalan kembali menuju ke subway atau kereta bawah tanah. Tapi detektif tadi melihat John yang sedang menuju ke stasiun bawah tanah dan dia mengejar mereka kembali dan menyuruh untuk menutup semua stasiun dan memberhentikan semua kereta. John dan Lara masuk ke dalam kereta sesaat sebelum pintu kereta menutup dan kereta berjalan. Sambil ngos-ngosan, detektif berlari mengejar kereta. Nyaheu atuh kereta dikejar, lu. Sebelum sampai di stasiun berikutnya, John menarik rem darurat dan kereta pun berhenti. Lalu mereka turun dan berlari menuju mobil yang sudah disiapkan oleh John. John memacu kendaraannya secepat mungkin karena dia tahu kalau dia terlambat maka seluruh jalanan akan dipenuhi oleh polisi. John dan Lara menuju ke rumah Claire untuk menjemput Luke. Sampai di rumah Claire, ternyata Luke ada di kebun binatang karena ternyata ulang tahun anak Claire diadakan di sana. Mau tidak mau, John pergi ke kebun binatang. Di jalan tol, John memutuskan tidak jadi untuk menjemput Luke dan berencana untuk langsung keluar dari kota itu. Karena dia tahu kalau dia pergi ke kebun binatang, pintu perbatasan akan ditutup dan polisi akan segera memeriksa semua kendaraan. Tapi Lara tidak setuju dan dia berusaha untuk keluar dari mobil. Untung saja John masih bisa memegangnya dan mengendalikan mobilnya. Untung anjir teu balik. Mereka pun berhenti sebentar untuk menenangkan diri. Dan akhirnya John memutuskan untuk menjemput Luke di kebun binatang. Setelah berhasil menjemput Luke,
John memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Karena bila mereka memaksakan untuk pergi keluar perbatasan kota, mereka pasti tertangkap. Akhirnya John pun pergi ke stasiun. Di stasiun dia pun menemui sepasang suami istri. Polisi pun menggeledah rumah John dan mengambil sampah. Mereka kemudian membawa sampah tersebut ke kantor. Ketika dibuka, ternyata berisi potongan kertas rencana pelarian John. Mereka pun berusaha menyusunnya kembali. Polisi sudah menutup semua fasilitas publik seperti stasiun, bandara, termasuk perbatasan dan pintu keluar tol, dan memeriksa mobil yang berisi sepasang suami istri dan satu anak. John berhasil keluar dari jalan tol yang dijaga oleh polisi. Karena ternyata di stasiun tadi, John mengajak sepasang suami istri yang sudah nini-nini dan aki-aki untuk pergi bersama mereka. Karena kebetulan tujuan mereka sama, jadi mobil mereka tidak diperiksa oleh polisi. John dan keluarganya sampai di bandara. Ketika tiba di bagian imigrasi, John sangat ngadarek-dek karena dia takut kalau foto mereka sudah sampai di imigrasi dan paspor mereka ketahuan palsu. John dan keluarganya pun lolos melewati imigrasi dan langsung masuk ke dalam pesawat. Di kantor polisi, polisi mengetahui kemana tujuan kepergian John dan mereka pun langsung menghubungi polisi bandara. Polisi pun langsung mengecek setiap penumpang yang akan menuju Haiti. Tapi mereka tidak menemukannya. Dan John pun sudah ada di pesawat yang menuju ke Venezuela. Esoknya, detektif yang menangani kasus Lara mendatangi TKP pembunuhan dan membayangkan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Lara ada di waktu dan tempat yang salah. Lara bukanlah pembunuhnya. John pun sampai di Venezuela dan mereka tinggal di sebuah hotel. Luke pun sudah bisa menerima ibunya kembali. John pun memfoto mereka berdua. Untung gak diupload di medsos. Bisa panjang lagi nih ceritanya. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa cinta tidak memandang status. Apakah dia terpidana atau tidak, yang jelas cinta itu buta. Bahkan sampai rela untuk membawa kabur dari penjara. Ya, itulah cinta. Terkadang cinta itu memang poek. Bahkan tidak bisa terlihat utekna curug, saking poekna. Pesan moralnya, jagalah keluarga kita baik-baik. Jaga sikap, jaga juga perilaku. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya beserta tim mohon pamit undur diri. Dan tetap merdeka.